Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang apa itu AI. Nah, silakan simak ya. Dadah. AI atau Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan yang dimiliki oleh mesin atau perangkat lunak yang dirancang untuk mesin kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. AI memanfaatkan teknologi komputer dan algoritma untuk memproses data dan belajar dari pengalaman untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. AI dapat digunakan berbagai bidang seperti industri, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Dalam pengelolaan konflik, AI dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan menganalisis sumber konflik serta memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut. Namun, penggunaan AI dalam manajemen konflik juga AI ini memerlukan perhatian terhadap etika dan keamanan data serta memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh AI tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Berikutnya ada tujuan dari AI atau Artificial Intelligence adalah untuk menciptakan mesin atau perangkat lunak yang dapat meniru kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Tujuan ini dapat dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih spesifik seperti logika dan pemecahan masalah, representasi pengetahuan dan rekayasa pengetahuan, merencanakan, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari AI adalah untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam berbagai bidang seperti industri, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. AI juga dapat digunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah kompleks seperti manajemen konflik dalam organisasi. Namun, dalam pengembangan AI perlu diperhatikan aspek keamanan dan etika serta memastikan bahwa penggunaan AI tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Manfaat AI adalah meningkatkan produktivitas. AI dapat bekerja secara efisien dan cepat, membantu dalam otomatisasi tugas-tugas yang repetitif, sehingga meningkatkan produktivitas manusia. Dalam asisten virtual, AI menciptakan asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa yang dapat membantu dalam berbagai tugas sehari-hari, seperti menjawab pertanyaan, memberikan rekomendasi, dan menjalankan perintah suara. Dalam kendaraan otonom, AI menjadi komponen penting dalam pengembangan kendaraan otonom yang dapat membantu dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi. AI juga dapat penghematan waktu. Keberadaan AI dapat menghemat waktu dalam melakukan berbagai pekerjaan sehari-hari seperti pencarian informasi, analisis data, dan pengambilan keputusan. AI juga berperan dalam meningkatkan keamanan. AI dapat digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi ancaman dan mencegah kejahatan sehingga meningkatkan tingkat keamanan dalam kehidupan manusia. Penerapan AI di dunia pendidikan memiliki kelebihan dan kekurangan yang terjadi. Berikut ada beberapa kelebihan dan kekurangan tersebut. Kelebihan AI dalam pendidikan yang pertama adalah pembelajaran personalisasi. AI memungkinkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan dan gaya belajar individu. Efisiensi dalam penilaian. AI membantu dalam penilaian otomatis, memudahkan guru dalam menilai tugas siswa, dan pemeringkatan belajar. AI membantu dalam mengidentifikasi dan mendukung siswa yang kesulitan dalam belajar. AI juga dapat menghemat waktu, memungkinkan penghematan waktu dalam berbagai proses pendidikan, seperti penyusunan dan analisis data. AI juga memiliki kekurangan. Kekurangan AI pada pendidikan ada beberapa menurut kami, yaitu yang pertama kekurangan AI dalam pendidikan, kesenjangan akses. AI mungkin menimbulkan kesenjangan akses dan kemampuan peserta didik jika penggunaan teknologi tidak dilakukan dengan baik. Yang kedua, kesalahan dalam analisis data. AI mungkin berdiferensi dalam analisis data yang dapat mengarah pada kesalahan dalam pemahaman tentang peserta didik. Yang ketiga, ketergantungan pada sumber daya.
Penggunaan AI dalam pendidikan mungkin menyebabkan ketergantungan pada sumber daya teknologi yang dapat menjadi hambatan jika teknologi tidak stabil atau tidak selalu tersedia. Kurangnya interaksi sosial dan emosional. Penggunaan AI dalam pendidikan mungkin menyebabkan kurangnya interaksi sosial dan emosional antara manusia yang penting untuk perkembangan siswa. Tak dulu, nggak apa-apa sih dikat aja. Adapun contoh dari AI itu sendiri yaitu yang pertama ada yang saya berikan contohnya ada Canva. Nah, Canva itu sendiri salah satu alat desain grafis paling populer yang juga memanfaatkan kecerdasan buatan. Nah, ini menyediakan ribuan template yang ada digunakan guru untuk membuat materi pembelajaran visual yang menarik. Canva juga menggunakan AI untuk memberikan saran desain yang membantu membuat konten lebih profesional. Salah satu kegunaan Canva di dalam pendidikan adalah Canva itu sendiri bisa membantu para peserta didik membuat PPT, poster, mind map untuk merangkum sebuah materi, logo dan brosur, dan menu untuk membuat proyek. Kelebihannya dalam Udah. Buat proyek, udah. Kelebihan Canva adalah memudahkan guru dan siswa dalam membuat desain yang diperlukan seperti poster, sertifikat, infografis, dan media pembelajaran lainnya. Tersedia dalam versi aplikasi dan web sehingga mudah diakses dan digunakan. Menyediakan beragam template dan fitur yang lengkap baik untuk video, foto, PowerPoint, dan lainnya. Dapat meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam mendesain media pembelajaran. Dapat menghemat waktu dalam pembuatan media pembelajaran secara praktis. Kekurangan Canva hanya dapat diakses secara online sehingga memerlukan koneksi internet yang stabil. Beberapa template yang disajikan dalam aplikasi Canva berbayar. Saya memerlukan paket data agar dapat tersambung dan menggunakan Canva.